Halo teman-teman, masih dengan Evi kali ini. Kali ini saya akan share masih kelanjutan dari video yang sebelumnya, yaitu saya akan share bagaimana caranya supaya sales bisa mencapai target, bahkan bisa menembus targetnya. Oke, tanpa berlama-lama simak video berikutnya. Oke, berikut ini tipsnya. Jadi teman-teman, setiap pagi ya, lakukan ini setiap pagi, yaitu mengucapkan kalimat yang positif. Seperti ini misalnya. Dan ini dilakukan harus di depan cermin dengan sambil bersuara. Kalau bisa pintu kamarnya ditutup ya, nanti orang mengira kamu orang gila. Nah, atau bisa juga kamu melakukan dengan di depan HP, tapi posisi HP-nya jangan seperti ini ya. Jadi posisi HP-nya harus sejajar dengan muka kita ya. Nah, ini harus kamu lakukan setiap hari. Contohnya kata-katanya adalah seperti ini ya. Kata-katanya bisa bervariasi. Ini adalah salah satu contoh aja. Kata-katanya seperti ini. Evi, kamu adalah sales yang hebat. Setiap kamu bicara kepada orang lain, dari semua orang, 10 orang yang kamu temui, 8 orang kamu berhasil mempersuadnya. 8 orang dari 10 orang yang kamu temui, 8 orang akan mau mendengarkan dan terpengaruh dengan apa yang kamu ucapkan. Evi, kamu adalah sales yang hebat. Kamu selalu tembus target. Ya. Nah, ini adalah salah satu contoh ya. Dan ini selalu saya praktekkan setiap hari. Saya lakukan sudah bertahun-tahun dan setiap hari saya melakukan ini setiap hari sebelum saya berangkat kerja. Dan terkadang satu hal lagi ya. Terkadang kita juga ada permasalahan keluarga atau masalah personal yang terjadi pada pagi hari itu, atau mungkin endapan dari yang kemarin-kemarin. Nah, makanya kenapa pada saat kita berbicara di depan cermin, kemudian kita harus dengan body yang tegap dan kamu harus tersenyum. Ingat, kamu harus tersenyum, dan walaupun kamu saat itu sedih, kamu harus paksakan senyum ya, dan ucapkan kalimat-kalimat positif. Ingat, jangan sampai ada kata-kata saya tidak mau menjadi seperti bla 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 bla. Ya, ingat, karena kalau kata tidak mau artinya kamu justru akan menarik. Seperti ibaratnya gini, jangan memikirkan gajah, kepala kita muncullah gambar gajah. Ya, kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya. Ini yang berikutnya yang harus teman-teman tanamkan. Ini yang paling penting. Jadi pada saat kita tadi mengucapkan self-afirmasi, teman-teman tentunya harus mempunyai belief yang kuat juga dan yakin bahwa Allah akan memberi apa yang kita minta. Teman-teman sudah kenal belum sama Allah? Atau hanya dari mulut saja? Ingat, seperti yang berkali-kali saya bilang, keyakinan itu hanya ada 2, yaitu 0 dan 100%. Jadi kalau teman-teman yakin akan kebesaran Allah, akan Dia memudahkan semuanya, memberi rezeki kepada kita, harus benar-benar 100% yakin bahwa Dia akan memberikan kelancaran atas apa yang kita minta, atas apa yang kita afirmasi setiap hari. Ya, jadi teman-teman harus yakin. Makanya supaya menjadi magnet rezeki ini juga, tentang keyakinan ini, teman-teman memang harus dekat dulu kepada Allah. Kalau tidak dekat kepada Allah, ya dapat sih, cuman memang agak susah ya gitu ya. Jadi agak lama dapatnya gitu. Oke, tadi tentang keyakinan. Jadi saya sudah mempraktekkan ini sudah bertahun-tahun dan it works. Jadi teman-teman harus menanamkan di dalam diri, dalam pikiran bahwa Allah pasti akan mengijabah, bahwa target yang kamu akan capai itu bisa terwujud ya. Jadi kamu harus mengucapkan, misalnya targetmu 15 miliar, kamu akan ucapkan pada saat afirmasi tersebut, yaitu 15 miliar kecil
kecil gitu ya. Dan kamu harus mengucapkan di dalam hati bahwa bagi Allah itu 15 miliar ataupun 20 miliar dan bla 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 sesuai dengan target kalian ya. Itu sebenarnya sangat kecil sekali dibandingkan dengan alam semesta ini. Jadi apa yang kamu minta itu sebenarnya adalah hal yang masuk akal. Nah, makanya kita di sini adalah mau menarik rezeki ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah kalian harus merasa berkelimpahan. Jadi kamu harus selalu gratitude, selalu bersyukur atas apa yang sudah kamu capai sampai saat ini. Even itu kamu saat ini masih dapat sedikit, kamu harus bersyukur. Alhamdulillah Allah sudah memberiku sekian. Tapi kamu juga harus melakukan evaluasi, identifikasi. Why? Kenapa kamu masih dapat sekian? Kenapa penjualanmu masih sekian? Itu harus diidentifikasi. Jadi kamu harus selalu mengambil hikmah dari setiap kejadian yang terjadi. Kenapa misalnya saya gagal di sini, kenapa saya gagal di situ, itu kita harus mengidentifikasi dan mengevaluasi ya. Nah, kemudian step yang berikutnya adalah kita harus membayangkan bahwa seakan-akan target tersebut itu terjadi. Jadi kamu bisa target tersebut sudah tembus gitu ya. Jadi kamu bisa bayangkan jika seandainya target tersebut tembus, nah kira-kira apa yang kamu dapatkan? Tentu saja kalau bagi sales adalah komisi, angpau dan lain sebagainya ya. Yang mana kamu akan melihat kebahagiaan bagaimana orang rumah ataupun orang tua yang mana kamu bahagiakan ya. Dan itu adalah stepnya. Nah, yang terakhir yang terpenting adalah kamu harus action ya. Bagaimana hal ini bisa terjadi kalau kamu tidak action? Dengan hanya kamu menarik rezeki, kamu melakukan belief ini, kamu membuat planning ini, kamu membuat goal ini, namun kamu tidak action, maka itu semuanya percuma. Jadi, tetap langkah yang terakhir adalah kamu harus action. Oke, teman-teman, semua yang saya share tadi adalah dari pengalaman pribadi saya yang sudah bertahun-tahun dan saya sudah praktekkan. Semoga teman-teman dari sini bisa mengambil hikmahnya dan semoga bermanfaat buat teman-teman, dan yakin deh teman-teman, it works. Oke, terima kasih. See you. Bye-bye.